Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai artikel jurnal yang pernah saya buat sebelumnya, yang berjudul Penambahan Pasir dalam Upaya Perbaikan Tingkat Kepadatan dan Daya Dukung Tanah Lempung Lunak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fazri Dharma Putra, NIM 2000893 dari jurusan Pendidikan Teknik Bangunan kelas A. Pendahuluan. Kekuatan dan ketahanan tanah adalah salah satu permasalahan yang amat penting diperhatikan dalam sebuah perencanaan dan pekerjaan konstruksi bangunan sipil. Hal ini terjadi karena tanah berfungsi sebagai media penahan beban dan merupakan aksi dari bangunan konstruksi di atasnya. Penggunaan material pasir dalam rangka stabilisasi menjadi salah satu cara dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Stabilisasi pasir merupakan metode alternatif penanganan pembangunan konstruksi yang berada di atas tanah lempung. Tanah jenis ini merupakan material tanah dasar yang buruk dan kekuatan gesernya sangat rendah, sehingga daya dukung tanahnya pun rendah. Metodologi yang saya gunakan pada pembuatan artikel jurnal yaitu metode pendekatan kuantitatif dengan pengumpulan data melalui studi literatur. Artikel ini disusun dengan memperhatikan berbagai jurnal lainnya sebagai bahan pertimbangan dan sumber informasi. Pada jurnal ini diambil sebanyak 2 sampel pada uji yang sama. Hal ini bermaksud untuk membandingkan kedua sampel tersebut. Pengambilan sampel. Sampel 1. Sampel 1 merupakan tanah yang diperoleh dari beberapa titik. Pada lokasi pengambilan sampel digunakan cangkul sedalam 50 cm. Hal ini bertujuan agar membuang tanah-tanah yang terdapat humus dan akar-akar tanaman. Sampel tanah yang diperoleh adalah sampel tanah yang mewakili tanah pada lokasi pengambilan sampel. Yang kedua adalah sampel kedua. Sampel tanah diperoleh dari hasil penstabilan tanah melalui metode peningkatan kerapatan tanah, penambahan material sehingga menghasilkan kohesi dan tahan gesek, serta penambahan bahan sehingga terjadi perubahan kimiawi dan fisik pada tanah, penurunan muka air tanah atau drainase tanah, dan penggantian tanah yang buruk. Setidaknya ada 9 pengujian sampel yang dilakukan pada dua sampel ini, yaitu uji fisik, uji kadar air, uji analisa saringan, uji batas cair, uji batas plastis, indeks plastisitas, uji berat jenis, uji pemadatan tanah, dan uji CBR. Yang pertama adalah uji fisik. Sampel 1. Pengujian sifat fisik tanah digunakan sebagai pertimbangan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan suatu konstruksi. Pengujian sifat fisik tanah pada sampel ini dilakukan di Laboratorium Mekanika Tanah, Fakultas Teknik Universitas Lampung. Sampel 2. Penelitian sifat fisik tanah digunakan sebagai pertimbangan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan suatu konstruksi. Penelitian pada sampel ini dilakukan di Laboratorium Mekanika Tanah, Fakultas Teknik Sipil ATDS. Uji yang kedua yaitu uji kadar air. Pengujian ini dilakukan dalam rangka mengetahui kadar air suatu sampel tanah. Sampel 1, berdasarkan hasil pengujian ini, rata-rata kadar air pada sampel 1 dapat ditarik kesimpulan bahwa tanah sampel 1 yang berasal dari Desa Belimbing Sari, Kecamatan Jabung, Lampung Timur memiliki kadar air sebesar 50,15%. Hasil ini menunjukkan bahwa tanah di daerah tersebut memiliki kandungan air yang cukup tinggi. Berdasarkan pengujian kadar air ini, maka tanah tersebut dikelompokkan ke dalam tanah lempung lunak yang berkisar antara 30 sampai 50%. Sampel 2. Berdasarkan hasil pengujian pada sampel 2, rata-rata kadar air menunjukkan kandungan air pada hasil pengujian ini dikelompokkan ke dalam tanah lempung lunak berkisar 30 sampai 50%. Selanjutnya adalah uji analisa saringan. Analisa saringan adalah proses mengayak atau menggetarkan tanah menggunakan satu set ayakan yang diberi lubang-lubang ayakan yang semakin kecil secara berurutan. Sampel 1. Sampel tanah yang diperoleh dari daerah Rawasragi, Desa Belimbing Sari, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, secara umum dikategorikan pada golongan tanah berbutir halus atau lempung. Pada sampel 2, pengujian terhadap sampel 2 menunjukkan secara umum tanah pada sampel ini dapat dikategorikan golongan tanah berbutir halus atau lempung. Uji batas cair. Tujuan pengujian ini adalah menentukan kadar air suatu jenis tanah pada batas antara keadaan plastis dan keadaan cair, seperti hasil yang ditunjukkan pada gambar di bawahnya. Setelah memperhatikan jurnal-jurnal referensi yang digunakan, dapat diketahui bahwa kedua sampel memiliki batas cair yang sama. Dari hasil pengujian
di laboratorium dapat diketahui pada gambar bahwa nilai batas cair akan mengalami penurunan saat dilakukan penambahan campuran pasir dari tanah asli ke pencampuran pasir. Berdasarkan pola grafik tersebut, diketahui penambahan pasir mampu membuat nilai batas cair tanah lempung tersebut turun dan akan mengalami penurunan pada setiap kali penambahan yang jumlah nilai batas cairnya di atas 40%. Selanjutnya adalah uji batas plastis. Tujuan uji batas plastis adalah untuk menentukan kadar air suatu jenis tanah pada keadaan batas antara keadaan plastis dan keadaan semi padat. Seperti gambar di bawah ini. Setelah memperhatikan jurnal-jurnal referensi yang dilakukan, diketahui bahwa kedua sampel memiliki batas plastis yang sama. Dari hasil pengujian di laboratorium yang tersaji pada gambar di atas, dapat diketahui bahwa tiap persentase penambahan pasir dapat menaikkan nilai batas plastis. Selanjutnya adalah uji indeks plastisitas. Setelah memperhatikan jurnal-jurnal referensi yang digunakan, dapat diketahui bahwa kedua sampel memiliki indeks plastisitas yang sama, seperti gambar di bawah ini. Dari hasil pengujian di laboratorium yang tersaji pada gambar di atas, dapat diketahui bahwa nilai indeks plastisitas semakin menurun. Nilai IP akan sangat menentukan klasifikasi potensi pengembangan tanah. Semakin besar nilai IP dari campuran tanah, maka akan semakin besar potensi pengembangan tanah tersebut. Semakin menurun nilai IP dari campuran tanah, maka potensi pengembangan akan semakin berkurang. Selanjutnya adalah uji berat jenis. Pengujian ini meliputi penentuan berat jenis atau specific gravity tanah dengan menggunakan botol pyknometer. Sampel 1. Hasil pengujian berat jenis atau GS yang sudah dilakukan di laboratorium. Berdasarkan pengujian tersebut diketahui nilai berat jenis sebesar 2,531. Angka ini menunjukkan bahwa sampel tanah tersebut tergolong ke dalam tanah lempung. Sampel 2. Hasil pengujian berat jenis pada sampel 2 diketahui sebesar 2,60. Angka ini menunjukkan bahwa sampel adalah golongan tanah lempung. Selanjutnya adalah uji pemadatan tanah. Tujuan uji pemadatan tanah adalah untuk menentukan kepadatan maksimum tanah dengan cara tumbukan, yaitu dengan mengetahui hubungan antara kadar air dengan kepadatan tanah. Seperti gambar di bawah ini. Setelah memperhatikan jurnal-jurnal referensi yang digunakan, dapat diketahui bahwa kedua sampel memiliki hasil uji pemadatan yang sama. Dari hasil pengujian di laboratorium sesuai terlihat pada gambar di atas, dapat diketahui bahwa nilai WOPT standar dan WOPT modified mengalami penurunan pengaruh penambahan pasir terhadap tingkat kepadatan dan daya dukung tanah. Pemadatan standar dan pemadatan modified menunjukkan semakin banyak campuran pasir, penurunan nilai pemadatan lebih besar. Selanjutnya adalah uji CBR. Tujuan dari uji ini adalah untuk menentukan nilai CBR dengan cara mengetahui kuat hambatan campuran tanah dengan pasir terhadap penetrasi kadar air optimum. Sampel 1, seperti gambar di bawah ini. Dari hasil pengujian tersebut, diketahui bahwa terdapat kenaikan nilai CBR pada setiap variasi campuran. Hal ini terbukti sesuai gambar yang menunjukkan nilai CBR pada tiap variasi campuran mengalami kenaikan CBR. Sampel 2. Pada sampel 2, diketahui bahwa penelitian tersebut tidak melibatkan uji CBR. Kesimpulan yang dapat diambil dari jurnal yang saya buat adalah pengambilan sampel tanah tergolong pada kelompok tanah lempung sesuai dengan sistem klasifikasi AASHTO. Tanah yang tergolong jenis ini kurang baik untuk dasar fondasi. Selain itu, penambahan campuran pasir sebagai bahan stabilitas terhadap tanah lempung plastisitasnya rendah diketahui efektif dalam menaikkan berat jenis tanah pada setiap penambahan pasirnya. Kemudian, jenis tanah pada setiap penambahan pasirnya. Kemudian, pada pengujian Atterberg, kadar campuran pasir diketahui mampu meningkatkan nilai batas plastis. Nilai indeks plastisitas pada masing-masing kadar campuran mengalami penurunan. Nilai CBR pada pencampuran kadar pasir mengalami kenaikan. Nilai CBR meskipun tidak terjadi peningkatan nilai CBR standar maupun CBR modified yang tidak terlalu signifikan dengan hasil yang lebih besar pada CBR modified. Sekian video yang dapat saya buat mengenai artikel jurnal saya. Terima kasih atas kesempatan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.